Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas studi kasus dalam mata kuliah metodologi penelitian dari yang pengampu yaitu Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Pertama, mari perkenalkan anggotanya itu yang pertama ada saya sendiri, Ali Akbar Juansyah dengan NPM 211 063 105 0047. Yang kedua Dani Christine Natalia dengan NPM 211 063 105 0070. Dan Marsha Diva Jimar dengan NPM 211 063 105 0015 dan M. Rafli Satria Ramadan dengan NPM 211 063 105 0137. Oke, untuk pengertiannya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari studi kasus adalah salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Studi kasus adalah penyelidikan atau penelitian berbasis kasus. Berdasarkan Woodside 2010, kasus dapat diperoleh dalam tingkat mikro, meso, atau makro berdasarkan Swanborn 2010. Studi kasus ialah metode empiris untuk menyelidiki fenomena secara lebih mendalam yang memungkinkan melibatkan berbagai variabel serta pengembangan dari proposisi teoritis dan implementasi desain penelitian, pengumpulan, dan analisis data. Berikut adalah 6 tahapan dalam studi kasus menurut Yin 2018, yaitu ada perencanaan, desain, pengumpulan, analisis, dan publikasi. Dengan catatan, urutan di samping itu tidak bersifat linear. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Christine. Pada Christine, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini ada perencanaan. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode studi kasus, peneliti harus merencanakannya secara ideal, karena penelitian yang baik dipengaruhi oleh pertanyaan penelitian. Dengan demikian, semakin banyak pertanyaan penelitian yang diajukan, semakin banyak pula hasil penelitian yang relevan atau terdahulu sebagai bahan kajian dan sumber rujukan. Menurut Yin 2018 berpendapat bahwa metode eksperimen adalah pengujian teoritis dan penyelidikan kausal. Oleh karenanya, tidak heran bahwa masih ditemukan asumsi bahwa metode studi kasus merupakan cara awal penyelidikan dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena atau menguji proposisi. Next. Selanjutnya ada desain. Nah, pada tahap ini peneliti harus mendefinisikan kasus yang akan dikaji. Membangun teori, preposisi, atau isu-isu yang berkaitan dan kemungkinan antisipasi temuan penelitian serta generalisasinya. Desain penelitian dalam studi kasus harus memungkinkan untuk dimodifikasi atau diperbaiki selama pelaksanaan penelitian, bertujuan menghasilkan simpulan penelitian yang berkualitas dan dapat digeneralisasi sesuai dengan karakteristik subjek penelitian sejenis. Menurut Yin 2018 menjelaskan bahwa dalam desain multikasus, setiap kasus harus dipilih dengan cermat sehingga masing-masing kasus dapat memprediksi hasil yang sama atau replikasi literal, atau memprediksi hasil yang kontras tetapi untuk alasan yang dapat diantisipasi atau replikasi teoretis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Christine atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Marsha Diva Jimar. Kepada Marsha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai persiapan. Nah, pada tahapan persiapan, penelitian studi kasus yang diteliti oleh peneliti dapat berupa mengkaji kembali pertanyaan penelitian, urgensi masalah yang termuat dalam kasus. Nah, persiapan yang tak kalah penting yaitu kesiapan peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya, mempersiapkan seperangkat instrumen
yang akan diajukan kepada subjek penelitian serta ketajaman interpretasi dan analisis. Kemampuan berpikir adaptif peneliti terhadap temuan penelitian dan implikasinya dan memahami faktor etika penelitian. Next. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Data dalam penelitian studi kasus dapat berbentuk dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan, atau observasi dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kasus yang sedang dipelajari. Nah, dokumen dapat berbagai macam bentuknya, misalkan surel, memo, surat, hasil jawaban siswa, buku rapot siswa, dokumen administrasi, buku harian, agenda, risalah rapat, clipping, artikel koran, atau majalah. Baik, terima kasih pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Marsha atas pemaparannya. Selanjutnya, tahapan analisis data akan dilanjutkan oleh M. Rafli Satria Ramadan. Kepada M. Rafli, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu dengan subbab analisis data. Nah, dalam tahap ini, peneliti harus memperhatikan kembali tentang pertanyaan penelitian, proposi teoritis yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Data yang telah diperoleh dari seperangkat instrumen dijadikan bukti penting dalam memperkuat asumsi konseptual peneliti dan proposisi teoritis. Menurut Yin pada tahun 2018, menjelaskan bahwa ada 4 langkah umum dalam menganalisis data dalam penelitian studi kasus, yaitu berbasis proposisi teoritis, berbasis data sederhana sampai kompleks, mendeskripsikan kasus, dan mendefinisikan argumentasi bantahan dari kasus yang sedang diamati. Nah, selanjutnya ada subbab pelaporan. Hasil analisis data dalam penelitian studi kasus adalah menguji proposisi teori atau bahkan membangun teori. Pengujian teori dalam studi kasus disebut sebagai elaborasi teori. Menurut Vaughan dalam Swan and Gates tahun 2018, atau explanatory theoritis menurut Yin pada tahun 2018. Kesalahan hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kesalahan dalam menguji proposisi teoritis melalui wawancara dan melaporkan hasil penelitiannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Rafli atas pemaparannya. Sekian saja pemaparan dari kelompok kita. Bila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang penelitian fenomenologi yang diampu oleh Pak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Nah, di sini ada pun anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ali Akbar Juansyah dengan NPM 2110631050047 dan saya Kristi Natalia dengan NPM 2110631050070. Lalu ada Marsha Diva Zimar dengan NPM 21106310500 dan ada M. Raflir Satria Ramadan dengan NPM 2110631050137. Nah, di sini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki pengalaman manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Little John, fenomenologi adalah suatu metode eksplorasi terhadap pengalaman manusia. Dalam konteks ini, terdapat asumsi bahwa manusia secara aktif memahami dunia sekitarnya melalui pengalaman hidupnya dan secara aktif memberikan interpretasi terhadap pengalaman tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rafli. Kepada Rafli dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu fenomenologi. Fenomenologi menguraikan
perilaku manusia yang dialami dalam kesadaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang membangun makna dan konsep yang bersifat intersubjektif. Oleh karena itu, penelitian fenomenologi harus berusaha untuk menjelaskan makna dan pengalaman hidup sekelompok orang terkait dengan suatu konsep atau gejala tertentu. Fenomenologi berupaya mendekati objek penelitiannya dengan pendekatan kritis dan observasi yang cermat, tanpa adanya prasangka terhadap konsepsi atau pandangan sebelumnya. Selain itu juga, fenomenologi juga berusaha untuk memahami budaya melalui pemilik budaya atau pelakunya. Dengan kata lain, fenomenologi tidak membiarkan kita untuk mencampur fenomena dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, dan juga membiarkan fenomena tersebut berjalan apa adanya. Karena pikiran hanya bersifat teoritis yang terikat oleh pengalaman indrawi yang bersifat relatif subjektif, sedangkan fenomena adalah realitas yang bersifat objektif. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ali. Kepada Ali dipersilahkan. Fenomenologi berupaya mendekati objek. Selanjutnya, metode penelitian fenomenologi memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan, yaitu yang pertama, sebagai metode ilmiah, fenomenologi mampu memberikan deskripsi dan gambaran suatu fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap data yang ada. Peneliti harus menempatkan pemahaman pribadi tentang agama, adat, dan ilmu pengetahuan ke belakang, sehingga pengetahuan dan kebenaran yang ditemukan dapat benar-benar objektif. Dan yang kedua, metode ini memandang objek penelitiannya sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak terpisah dari konteks lain. Oke, sekian pemahaman saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Marsha Dipa. Kepada Marsha dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tradisi fenomenologi. Nah, yang pertama ada fenomena klasik. Nah, fenomena klasik ini percaya pada kebenaran hanya bisa didapatkan melalui pengalaman. Nah, itu artinya hanya mempercayai suatu kebenaran dari sudut pandangnya tersendiri atau objektif. Nah, untuk yang kedua ada fenomena klasik. Nah, fenomena klasik ini percaya pada suatu kebenaran yang bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak hanya membatasi Mohon maaf, yang kedua itu harusnya fenomenologi persepsi ya. Nah, percaya pada suatu kebenaran bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas, atau bisa dikatakan lebih subjektif. Nah, yang ketiga baru ada fenomenologi hermeneutik, yang artinya percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitas, dan juga disertai dengan analisis guna menarik suatu kesimpulan. Oke, selanjutnya, next. Nah, di sini ada ciri-ciri dari fenomenologi. Yang pertama, itu mengacu pada kenyataan. Yang kedua, memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Yang ketiga, memulai dengan diam. Yang keempat, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku. Yang kelima ada ahli fenomenologi itu mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman manusia. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu semua cabang penelitian kualitatif meyakini bahwa untuk memahami subjek adalah dengan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Oke, next. Nah, di sini ada dokumentasi ketika kami sedang berdiskusi mengenai penelitian fenomenologi. Oke, saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya.
Mungkin dari kelompok 3 cukup sekian pemaparannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 5A akan menjelaskan mengenai penelitian kuesi eksperimen yang diampu oleh Bapak Profik Zulkarnain MPD. Oke, next. Di sini anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Marsha Diva Jimar dengan NPM 2110 63105 50115, ada Christine Natalia dengan NPM 2110 63105 50070, ada Ali Akbar Juansyah dengan NPM 2110 63110 50047, dan yang terakhir ada Muhammad Rafli Satria Ramadan dengan NPM 2110 63110 50137. Boleh next. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, di sini kan kita ngebahas tentang eksperimen kuasi. Nah, definisi dari eksperimen kuasi itu menurut Sauper tahun 1950 dan Campbell tahun 1957 itu eksperimen yang mencakup perlakuan, pengukuran dampak, dan unit eksperimen, tetapi tidak menggunakan penugasan acak untuk melakukan perbandingan guna menyimpulkan perubahan yang disebabkan oleh perlakuan. Nah, metode perbandingan yang didasarkan pada kelompok pembanding yang tidak setara yang berbeda dalam banyak bidang selain perlakuan. Nah, dalam mengevaluasi hasil desain eksperimen semu atau eksperimen kuasi, itu peneliti harus membedakan antara efek perlakuan dan efek yang ditimbulkan dengan memulai disparitas antar unit dalam setiap kelompok perlakuan. Oke, next. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dibacakan oleh Rafli. Kepada Rafli dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini ada subbab tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan kuasi eksperimen. Setelah itu yang kedua ada apa saja tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari kuasi eksperimen. Terus yang ketiga ada apa saja macam-macam rancangan yang ada dalam kuasi eksperimen. Setelah itu ada subbab tentang tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada mengetahui pengertian dari penelitian kuasi eksperimen. Setelah itu yang kedua ada mengetahui tujuan, kelebihan, dan juga kekurangan dari kuasi eksperimen itu sendiri. Setelah itu yang ketiga ada mengetahui macam-macam rancangan yang ada dalam kuasi eksperimen. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya ada pengertian kuasi eksperimen yang dibacakan oleh Rafli lagi. Pada Rafli dipersilahkan. Eh, Selanjutnya ada pengertian kuasi eksperimen. Eksperimen adalah jenis penelitian yang melibatkan perlakuan, pengukuran dampak, dan unit eksperimen, tetapi tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan yang memungkinkan kesimpulan terkait perubahan yang disebabkan oleh perlakuan. Dalam penelitian lapangan, rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen seringkali digunakan. Desain ini tidak mempunyai batasan yang ketat terhadap randomisasi. Namun pada saat yang sama dapat atau bisa mengendalikan ancaman-ancaman terhadap validitas. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari kuasi eksperimen yang akan dibacakan kepada Christine, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan, kelebihan, dan kekurangan kuasi eksperimen. Di sini tujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen.
Namun, pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random, menurut Hasjarjo 2019. Nah, di sini pun ada kelebihan kuasi eksperimen. Yang pertama, tidak mempunyai batasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Nah, di sini pun ada kekurangan kuasi eksperimen. Nah, yang pertama tidak adanya randomisasi atau randomization. Yang kedua ada kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen tidak dilakukan karena eksperimen ini biasanya dilakukan di masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada macam-macam kuasi eksperimen yang dibacakan oleh ahli kepada ahli. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Sekarang saya akan membacakan macam-macam kuasi eksperimen. Adapun macam-macam kuasi eksperimen diantaranya yaitu satu ada time series design, yang kedua ada single subject design, yang ketiga ada rancangan rangkaian waktu dengan kelompok membanding, yang atau control time series design, yang keempat rancangan spread sample pretest post test, yang kelima kelompok pengukuran atau intent group comparison, yang keenam adalah rancangan kelompok kontrol yang tidak sama atau non-equivalent control group design. And next. Nah, untuk kesimpulannya, pertama, kuasi eksperimen merupakan eksperimen yang memiliki perlakuan pengukuran dampak unit eksperimen namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan dengan Bukan Campbell 1909. Dan yang kedua, kuasi eksperimen lahir karena adanya faktor sulitnya mengontrol variabel lain dalam penelitian sosial, khususnya dalam hal ini ya dan ya berkemudian. Oke, itu sekian hasil dari makalah dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 5A dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Di sini kami akan membahas mengenai penelitian etnomatematika. Nah, selanjutnya ada anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Marza Diva Zimar dengan NPM 2110631050115. Yang kedua ada Christine Natalia dengan NPM 21101050070. Selanjutnya ada Ali Akbar Juansyah dengan NPM 2110631050047. Selanjutnya ada saya sendiri, M. Rafli Satria Ramadan dengan NPM 2110631050137. Next. Nah, di sini ada subbab latar belakang yang akan dibahas saya sendiri, yaitu di sini ada dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dan budaya menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Budaya merupakan suatu kesatuan utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sementara itu, pendidikan menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat. Etnomatematika memberikan makna kontekstual yang penting bagi banyak konsep matematika yang bersifat abstrak. Dalam aktivitas masyarakat, terdapat nuansa matematika yang termanifestasi dalam berbagai operasi hitung, seperti cara menjumlah, mengurangkan, membilang, mengukur, menentukan lokasi, merancang bangunan, dan jenis-jenis permainan yang diterapkan pada anak-anak. Nah, selanjutnya, sebuah perumusan masalah dan tujuan akan dibahas oleh Christine. Kepada Christine, saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah yang pertama itu pengertian dan hakikat matematika, yang kedua manfaat etnomatematika, yang ketiga hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika, yang keempat tujuan etnomatika. Nah, di sini tujuannya pun yang pertama untuk mengetahui pengertian dan hakikat etnomatematika, yang kedua untuk mengetahui manfaat etnomatematika, yang ketiga mengetahui hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika, dan yang terakhir untuk mengetahui tujuan etnomatematika. Next. Nah, adapun di sini pengertian metode penelitian etnomatematika. Menurut Absodo dalam Sawodi dan kawan-kawan 2017, etnomatematika adalah matematika dalam suatu budaya. Budaya yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia dalam lingkungannya, seperti perilaku kelompok masyarakat perkotaan atau pedesaan, kelompok kerja, kelas profesi, siswa dalam kelompok umur, masyarakat pribumi, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Menurut Zulkifli dan Dardiri dalam Wahyuni dan Pertiwi 2017, secara bahasa etnomatematika terdiri 3 kata, yaitu awalan etno yang artinya sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Yang kedua, kata dasar matema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan yang terakhir pemodelan. Akhiran tik berasal dari tekne dan bermakna sama seperti teknik. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Christine atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada manfaat etnomatematika yang akan disampaikan oleh Ali Akbar. Pada Ali Akbar, saya persilahkan. Tip moderator, saat ini saya akan manfaat matematika. Manfaat etnomatematika dalam belajar matematika melibatkan peranannya sebagai sumber inspirasi dan sumber belajar, serta sebagai area dieksplorasi dengan tujuan mencapai pemahaman matematika formal. Pemanfaatan budaya dalam konteks ini sangat tergantung pada kreativitas guru. Sebagai contoh, dalam motif batik, guru dapat mengaitkan tidak hanya bentuk motif dengan konsep geometri, tetapi juga memperkenalkan konsep perbandingan senilai. Kreativitas guru menjadi kunci dalam mengintegrasikan unsur-unsur budaya ini ke dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika. Yang pertama, lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan matematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua, perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan faktor-faktor yang ada di belakang perbedaan atau kesamaan tersebut. Yang ketiga, hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan matematika. Yang keempat, berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika, yaitu literasi keuangan atau financial literacy, dan kesadaran ekonomi atau economic awareness. Yaitu ada kedua, keadilan sosial atau social justice, yang ketiga, kesadaran budaya atau cultural awareness, yang keempat, demokrasi, dan kesadaran politik atau political awareness. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ali Akbar atas penyampaian materinya. Selanjutnya, sebab materi selanjutnya yaitu apa yang akan disampaikan oleh Marsha. Kepada Marsha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan dari etnomatematika. Yang pertama tujuannya itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara matematika dan budaya.
sehingga persepsi siswa dan masyarakat terhadap matematika dapat lebih akurat. Nah, dengan demikian pembelajaran matematika dapat lebih sesuai dengan konteks budaya siswa dan masyarakat, dan matematika dapat lebih mudah dipahami karena tidak lagi dianggap sebagai suatu yang asing oleh siswa dan masyarakat. Nah, tujuan kedua yaitu untuk mengoptimalkan aplikasi dan manfaat matematika dalam kehidupan siswa dan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar siswa dan masyarakat dapat meraih manfaat yang optimal dari kegiatan pembelajaran matematika, sehingga matematika tidak hanya dianggap sebagai keterampilan abstrak, melainkan juga sebagai alat praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai penelitian etnomatematika. Nah, kesimpulannya itu etnomatematika merupakan bentuk matematika yang dipengaruhi atau berakar pada budaya. Nah, pendekatan etnomatika ini seringkali diuji dan diajarkan dengan memperhatikan konteks budaya setempat. Dengan menerapkan etnomatematika dalam pendidikan, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap keterkaitan antara matematika dan budaya mereka. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari karakter bangsa dapat ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran matematika. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada penyampaian materi terakhir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 5A akan menjelaskan makalah mengenai penelitian R&D yang diampu oleh Bapak Rafiq Zulkarnain MPD. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Marsha Divazimar dengan NPM 2110 6310 50115. Yang kedua ada Christine Natalia dengan NPM 2110 6310 50070. Dan yang ketiga ada Ali Akbar Juansyah dengan NPM 2110 6310 50047. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafli Satria Ramadan dengan NPM 2110 6310 50137. Oke, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian R&D itu adalah penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sedangkan penelitian ilmiah adalah proses memecahkan masalah dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, makalah ini membahas tentang metode penelitian dan pengembangan atau R&D yang berisi langkah-langkah serta kelebihan dan juga kekurangan dari metode penelitian dan pengembangan R&D. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, pada rumusan masalah ada tentang apa pengertian dan maksud dari metode penelitian R&D. Yang kedua, apa saja karakteristik dari penelitian R&D. Dan yang ketiga, ada apa saja ciri-ciri dari penelitian R&D. Dan yang keempat, ada bagaimana langkah-langkah dari metode penelitian R&D. Dan yang terakhir, ada apa kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian R&D. Nah, selain itu ada tujuannya, yaitu yang pertama mengetahui apa itu metode penelitian R&D, yang kedua mengetahui karakteristik dari metode penelitian R&D, dan yang ketiga ada mengetahui ciri-ciri dari penelitian R&D, dan yang keempat ada mengetahui dan memahami langkah-langkah dari metode penelitian R&D, dan yang terakhir ada mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian R&D. Nah, selanjutnya ada pengertian metode penelitian R&D yang akan disampaikan Rapli. Kepada Rapli, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan subbab materi yaitu tentang pengertian metode penelitian R&D. Penelitian dan pengembangan atau research and development atau biasa kita sebut R&D adalah suatu metode atau langkah-langkah untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang telah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut.
penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk tertentu untuk bidang administrasi, pendidikan, sosial, dan lainnya masih rendah. Padahal banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui research and development atau penelitian dan pengembangan atau biasa kita sebut R&D. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada karakteristik yang akan dibacakan Rapli. Kepada Rapli, saya persilakan. Ya, selanjutnya ada karakteristik penelitian R&D. Karakteristik langkah pokok R&D yang membedakannya dengan pendekatan penelitian lain menurut Burt and Gall tahun 1983. Antara lain, yang pertama itu ada studying research findings pertinent to the product to be developed, yaitu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Terus yang kedua ada developing the product based on these findings yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga ada field testing it in the setting where it will be used eventually, yaitu lakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi. Oh, ini dalam sering atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Terus yang terakhir ada revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage, yaitu melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri yang akan dibacakan oleh Christine. Kepada Christine, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada ciri-ciri penelitian R&D. Nah, yang pertama itu ada naratif deskriptif, yang kedua prosedur atau langkah logis, yang ketiga spesifik tujuan, yang keempat keberhasilan yang terukur, dan yang kelima ada perwakilan dari suatu sistem. Nah, di sini adapun langkah-langkah dari penelitian R&D. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Kesembilan, revisi produk. Dan yang terakhir ada produksi massal. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Christine. Selanjutnya ada kelebihan dari R&D yang akan dibacakan oleh Ali. Kepada Ali, saya persilahkan. Saya akan memberikan kelebihan R&D. Yang pertama, pendekatan R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Yang kedua, pendekatan R&D akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tidak memiliki nilai sustainability yang cukup baik, sehingga diharapkan dapat ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, pendekatan R&D merupakan hubungan antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Dan yang keempat, metode penelitian yang ada dalam R&D cukup komprehensif. Selanjutnya. Juga ada kekurangan R&D. Pada prinsipnya, pendekatan R&D memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang ditempuh pun relatif kompleks. Dan yang kedua, pendekatan R&D dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian ini tidak mampu digenerasikan secara karena pada dasarnya penelitian ini permodelannya pada sampel, bukan pada populasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ali. Sebelumnya di sini untuk
Langkah-langkah dari penelitian R&D itu akan dijelaskan kepada Christine. Saya kembalikan kepada Christine, dipersilakan. Baik, di sini langkah-langkahnya itu terdapat penjelasan. Nah, yang pertama itu ada potensi dan masalah. Penelitian dapat dimulai dengan mengeksplorasi potensi atau masalah. Potensi merujuk pada segala hal yang jika dimanfaatkan akan memberikan nilai tambah. Potensi dan masalah yang menjadi fokus penelitian harus didukung oleh data empiris. Data terkait potensi dan masalah tidak selalu harus dikumpulkan sendiri, tetapi dapat berdasarkan laporan penelitian dari pihak lain atau dokumentasi dari individu atau instansi tertentu yang masih relevan atau up to date. Nah, lalu yang B ini pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah berhasil dibuktikan secara faktual dan diperbaharui, langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Pada tahap ini diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai. Pilihan metode penelitian akan sangat tergantung pada sifat permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa metode penelitian umum melibatkan pengumpulan data kualitatif dan atau kuantitatif atau kombinasi keduanya. Nah, metode kualitatif seperti studi kasus, wawancara mendalam, atau analisis konten dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan persepsi terkait masalah. Di sisi lain, metode kuantitatif seperti survei, eksperimen, atau analisis statistik dapat memberikan data yang dapat diukur untuk mendukung analisis lebih terperinci. Penting untuk memilih metode penelitian yang sesuai dengan pernyataan penelitian, kerangka waktu, dan sumber daya yang tersedia, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap solusi atau pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Nah, ketiga ada desain produk. Hasil dari penelitian dan pengembangan R&D dalam bidang pendidikan sangat beragam dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas pendidikan. Contoh, produk pendidikan yang dihasilkan melalui R&D mencakup pengembangan kurikulum khusus, inovasi metode pengajaran, media pembelajaran, buku ajar, modul, pelatihan kompetensi bagi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, serta model uji kompetensi. Semua produk ini bertujuan untuk mencapai target produktivitas pendidikan, seperti meningkatkan semua produk ini seperti meningkatkan jumlah lulusan dengan kualitas yang baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta industri. Nah, hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah berupa desain produk baru atau lengkap dengan spesifikasinya. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Yang dia ada validasi desain. Validasi desain merupakan tahap dalam pengembangan produk atau metode pengajaran baru yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana desain tersebut secara rasional dianggap lebih efektif dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pada tahap ini, penilaian masih didasarkan pada pertimbangan rasional dan belum melibatkan fakta lapangan. Proses validasi desain dapat dilakukan melalui forum diskusi di mana peneliti mempresentasikan langkah-langkah penelitian yang telah dijalankan hingga mencapai desain tersebut, serta menguraikan keunggulan yang dimilikinya. Lalu, selanjutnya revisi desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut. Lalu selanjutnya uji coba produk. Pengujian dapat menggunakan pendekatan eksperimental, di mana efektivitas metode pengajaran baru dibandingkan dengan metode pengajaran lama. Indikator keberhasilan metode pengajaran baru dapat
mencakup peningkatan kecepatan pemahaman siswa, peningkatan kreativitas siswa, dan peningkatan hasil belajar secara keseluruhan. Eksperimen dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah menerapkan metode pengajaran baru atau membandingkan dengan kelompok kontrol yang tetap menggunakan metode pengajaran lama. Lalu di sini ada revisi produk, pengujian efektivitas metode pengajaran baru pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa metode yang lebih kreatif dan inovatif lebih efektif daripada metode lama. Nah, setelah dilakukan revisi, metode tersebut perlu diuji cobakan kembali pada kelas yang lebih besar. Pengujian dapat dilakukan dengan mengambil 2 contoh sampel kelas. Kemudian, membandingkan antara yang menggunakan metode lama dengan yang menerapkan metode baru. Setelah metode pengajaran baru diterapkan selama setengah tahun atau 1 tahun, perlu dilakukan evaluasi kembali untuk mengidentifikasi potensi kelemahan. Jika ada kelemahan yang ditemukan, perbaikan segera diperlukan. Setelah proses perbaikan, metode tersebut dapat diproduksi massal atau digunakan dalam lembaga pendidikan yang luas. Selanjutnya, uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil, mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting. Maka selanjutnya, produk yang berupa metode mengajar baru tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. Dalam operasinya, metode baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk memperbaiki lebih lanjut. Lalu ada revisi produk. Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk. Dalam hal ini adalah metode mengajar. Dan yang terakhir ada produksi massal. Bila produk yang berupa metode mengajar baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, maka metode mengajar baru tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Pada produk teknologi telah dibuat produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji cobanya dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Christine. Itu merupakan langkah-langkah dari penelitian R&D. Oke, itu merupakan sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika dalam memaparkan makalah tentang penelitian R&D. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.